Oke, jadi terima kasih juga udah tepat waktu ya. Kita konsisten, komitmen dan disiplin itu adalah bentuk dari kehidupan nyata seseorang yang cinta Tuhan. Jadi kita nggak bisa bilang kita rohani aja, tapi komitmen, konsistennya, disiplinannya itu tidak terlihat perubahan atau kan tidak membaik atau tidak pernah baik. Nah, itu dipertanyakan. Nah, malam hari ini teman-teman, kita akan belajar tentang sesuatu yang begitu luar biasa. Setelah kemarin minggu kita bicara tentang hati hamba, yes, hati pelayan, hati yang begitu luar biasa yang harus dimiliki untuk kita. Dan bagi saya sendiri bahkan saya masih selalu ingat di kepala saya, bahkan saya kurang begitu ekspektasi, begitu selalu berpikir bahwa bagaimana kitanya, yang pelayannya harus punya hati benar ketika kita melakukan sesuatu. Tetapi aku nggak pernah ekspektasi kalau sesungguhnya kita juga harus siap untuk diperlakukan sebagai hamba juga. Artinya kita selalu fokus untuk, ayo kita harus kerjakan dengan hati hamba, kita harus melayani dengan hati hamba. Tapi kita juga harus siap punya diperlakukan seperti hamba. Gitu. Punya status seperti hamba, bukan seperti status hamba dan keadaan level yang hamba ya. Jadi itu meneguhkan sekali. Dan kemarin Selasa Rachel sudah sharing kita semua ya. Walaupun saya tidak duduk bareng teman-teman, saya rohku bersama engkau. Roh papa tuh. Rohku. Aku ada muter-muter di meja kalian. Pantes aku merinding semuanya. Kita bicara tentang broken. Broken. British kadang bilang broken. Kita harus dihancurkan dulu, kita harus direndahkan hati kita supaya Tuhan akan pakai kita. Harus dihancurkan supaya Tuhan bangun kembali hidup kita seturut dengan kehendaknya. Karena terkadang banyak sekali yang dibangun atau banyak sekali yang kita lalui dalam kehidupan kita sebelum kita lahir baru, itu membentuk kita, membentuk hidup kita. Dan terkadang yang membentuk itu bukan sesuatu yang Tuhan mau gitu, terbentuk. Akhirnya Tuhan harus cut, Tuhan harus goncangkan, Tuhan harus hajar. Itulah bentuk merendahkan hati, bentuk dari Tuhan merendahkan kita supaya Tuhan boleh membangun kita kembali. Nah, hari ini adalah sesuatu yang proses luar biasa tentang sesuatu yang Tuhan selalu dengar. Dan beberapa waktu lalu kemarin Cilina juga sempat post di grup bilang tentang wisdom. Gitu ya, maksudnya ada situasi di mana dia perlu wisdom. Nah, malam hari ini kami akan bicara tentang hikmat dan wahyu. Kami bilangnya Wahyu. Wahyu. Ya, oke, siapa siap? Amin. Amin. So, kita mulai dari Efesus 1 ayat 17 sampai 19. Amin. Silakan. Efesus 1 ayat 17 sampai 19. Itu Stanley mungkin bisa geser, saya bisa masuk. Yuk, salah satu boleh bacakan 17 sampai 19. Efesus 1 ayat 17 sampai 19. Beginilah firman Tuhan. Dan meminta kepada Allah Tuhan Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya,
betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang sudah dapat dan ikut baca tadi bisa ngerti ya. Jadi di sini katakan bahwa Paulus berdoa untuk siapa? Jemaat di Efesus, umat Tuhan di Efesus, supaya mereka dilimpahi, supaya Tuhan memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Roh hikmat dan wahyu dikatakan berikutnya untuk mengenal Dia, mengenal Tuhan dengan benar, dan supaya mata hatimu terang. Jadi gambaran mudahnya adalah gini. Paulus berdoa supaya umat Tuhan dapat hikmat dan wahyu, supaya bisa kenal Tuhan dengan benar, dan mata hatinya terang. Nah, hikmat dan wahyu itu akan membuat kita ngerti tentang Tuhan dengan benar. Kita kenal Tuhan dengan benar. Tanpa pewahyuan dan tanpa hikmat, kita tidak akan pernah kenal Tuhan dengan benar. Tahu Yesus adalah Tuhan, mungkin bisa. Tapi benar-benar mengenali. Paham gak? Kita kenal Pak Jokowi presiden. Tapi apakah kita benar mengenali dia dengan benar? Mungkin kalau teman-teman nongkrongin YouTube-nya beberapa waktu mungkin akan mengenali beberapa sifat lain. Tapi kita belum benar-benar bisa mengenalinya. Nah, tetapi yang dibicarakan ini bicara tentang pengetahuan tentang Tuhan yang benar. Yang kedua adalah hikmat dan wahyu akan membawa hati kita terang. Untuk apa? Lihat ayat berikutnya. Untuk mengerti pengharapan. Apakah yang akan ada atau yang terkandung yang di dalam panggilan Tuhan itu. Kalau mau singkatnya, gampangannya, untuk kita tahu pengharapan dalam panggilan Tuhan itu apa. Apa yang Tuhan janjikan sebagai kita orang yang dipanggil. Dan terangnya hati kita akan membawa kita juga mengetahui tentang di situ kemuliaan yang Dia berikan, bagian-bagian yang Dia sudah sediakan untuk orang-orang kudus. Bahkan satu lagi, ketika mata hati kita terang, kita dapat mengerti tentang ayat 19, besar kuasanya bagi orang percaya. Nah, untuk mengerti tiga hal ini teman-teman, kita harus berangkat dari mulanya tadi. Apa yang didoakan Paulus? Hikmat dan wahyu. Wahyu. Roh hikmat dan wahyu. Bukan Yahul. Ya, ini penting. Oke, ya. Jadi kita mau lihat sedikit tentang hikmat dan wahyu ini, pengertian dari hikmat, pengertian dari wahyu. Karena sering banget kita berdoa untuk Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih kewahyuan ke kita, tapi kita harus ngerti. Jadi hikmat di bahasa aslinya itu Sophia. Jadi Sophia, namanya Sophia itu artinya wisdom atau hikmat, yang artinya adalah pengetahuan tentang sesuatu. Jadi hikmat atau Sophia itu adalah full intelligence juga. Jadi full pengetahuan dan tentang sesuatu, dan itu adalah hikmat yang daripada Tuhan. Yang kedua adalah wahyu. Di bahasa aslinya apokalipsis. Kayaknya di gambar apokalipsis. Oh, kayak judul film gitu ya. Oh iya. Itu apa? Ya. Apokalips. Apokalipsis pakai K, pakai Y.
Kalipsis. Artinya making naked. Wah, pas saya baca, wah making naked. Artinya nggak ada yang tersembunyi, bener-bener kayak Menelanjangi. menelanjangi bener-bener kayak kita benar-benar bisa lihat jelas, kita benar-benar bisa, nggak ada yang tersembunyi sedikit pun, nggak ada yang tercover sedikit pun, kita bisa lihat dengan jelas. Jadi hikmat yang kita terima, apokalipsis. Hebrew atau Greek? Itu Hebrew. Greek. Greek. Oh, sepertinya baru. Jadi Apa tadi bahasa artinya? artinya yang mana? Making naked. Making naked. Menelanjangi. Ya, artinya tidak ada yang tersembunyi, benar-benar menelanjangi semua itu. Itu yang dimaksud wahyu di sini. Terus hikmat yang kita terima adalah hikmat yang berbeda daripada hikmat dunia. Di 1 Korintus berapa gitu, Paulus bilang kalau Allah membuat hikmat dunia itu menjadi suatu kebodohan. Dan hikmat yang kita minta ke Tuhan itu bukan hikmat dunia. Hikmat yang kita minta ke Tuhan itu the spirit of wisdom. Jadi roh hikmat. Yang di Yesaya juga bilang itu dari 7 roh itu ada roh hikmat. Yang apa teman-teman tahu roh hikmat itu yang Yesaya maksud itu siapa? Yesus. Roh Kudus. 7 roh itu ya Yesus. Jadi hikmat yang kita minta itu hikmat yang berbeda dengan hikmat dunia. Mungkin banyak orang-orang di luar sana yang mereka punya hikmat, kepintaran, yang terlihat sepertinya mereka berhikmat sekali gitu. Tapi hikmat yang kita punya, hikmat yang kita mau untuk kita punya di dalam kehidupan kita, hikmat yang berbeda dengan hal hikmat dunia. Itu dulu. Nah, jadi di Efesus tadi katakan bahwa hikmat dan wahyu akan membuat mata kita terang. Nah, saya mau sedikit fokus di sini. Dan mata kita terang yang ini membuat kita bisa lihat full pemahaman dari segala sesuatu. Tadi Sofia itu bicara tentang kita full melihat, full intelijensi. Artinya full intelijen artinya benar-benar melihat secara keseluruhan segala sesuatunya. Gitu. Pernah nggak? Siapa di sini ngerti banget cara kerja karburator motor? Stanley. Mesti kalau Stanley dengar motor bunyi blub-blub, dia udah tahu ini apanya. Jadi karena dia mengerti full bagian dari karburator itu. Bagi kita yang tidak punya hikmat tentang karburator itu, dengar sampai jebler gitu, sampai meledak gitu ya, kita nggak ngerti ini apa gitu. Masih bisa jalan nggak? Tapi nah bayangkan kalau kita bisa mengerti benar-benar keseluruhan dari cara kerja Tuhan, keseluruhan dari cara kerja rencana Tuhan, keseluruhan dari rencana dan kehendak Tuhan akan seluruh dunia ini. Tadi sebelum mulai kita sedikit sharing-sharing tentang end time atau akhir zaman. Kalau kita benar-benar bisa melihat dari awal, dari Adam dan Hawa, dan sampai akhir zaman keseluruhan dan cara kerja Tuhan di situ, kita bisa memahami hal-hal yang bahkan paling sederhana terjadi. Nah, ini akan menolong sekali teman-teman. Tidak hanya itu, bahkan mata kita terang itu berdasarkan juga dari apokalipsis, yaitu adalah sesuatu yang dibukakan sempurna tanpa ada sedikit pun yang menutupi. Dan itu akan yang menambahkan kita untuk mengetahui rahasia-rahasia. Nah, saya mau lebih dalam untuk gimana ini terjadi, gimana hikmat dan wahyu ini terjadi dalam hidup kita. Ya, gimana hikmat dan wahyu itu ada. Nah, masih ingat nggak berapa waktu lalu kita bicara tentang heart of Shama? Ya, ini sekarang bapak ibunya Shama yang ngomong. Jadi, ini semacam kelanjutannya dari situ. Di 1 Raja-Raja ayat 3, pasal 3 dan 9 dikatakan di situ Salomo berdoa untuk minta apa? Hikmat, hati yang mengerti, hati untuk paham terhadap situasi, hati untuk benar-benar dapat full intelijen dari situasi dan dari segala apapun yang dia hadapi. Nah, Salomo dan Paulus terhadap umat-umat di Efesus, Paulus terhadap umat Efesus ini
memberi pemahaman ke saya bahwa mereka berdua ini paham kalau hikmat dan wahyu yang seperti ini hanya datangnya dari Tuhan. Makanya mereka mintanya ke Tuhan. Paulus itu hidup di sekitaran orang pintar. Bahkan Efesus itu tercatat salah satu kota metropolitan pada waktu itu. Jadi banyak orang pintarnya. Ada alasan untuk Paulus cari hikmat lain. Salomo adalah raja. Kira-kira dia bisa nggak lakukan kayak Nebukadnezar? Dan dari ketika ada sesuatu yang dia nggak tahu, cari orang yang tahu. Suruh datang, kalau nggak bunuh. Dia bisa nggak? Tapi mereka berdua seakan-akan bagi saya menunjukkan bahwa mereka tuh paham kalau hikmat yang seperti ini yang buat mereka mengerti banyak hal, yang buat mereka bisa lihat dengan telanjang segala situasi, itu cuma datangnya dari Tuhan. Dan cuma Tuhan yang mampu bukakan sesuatu sampai telanjang benar. Cuma Tuhan yang bisa memberikan kita full pemahaman dalam situasi tertentu. Nah, ini yang penting sekali. Nah, sekarang saya mau bawa kita ke satu ayat yang paling saya suka. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 6. Istilah 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 6. Yang familiar. Ini sering saya buka. Nah, itu bacakan. Dan itulah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Pahami ayat ini seperti ini. Tuhan adalah terang. Amin. Jadi kalau bersekutu dengan Tuhan sama dengan kita di dalam terang. Dikatakan ayat 6, kalau kita sudah bersekutu sama Tuhan terus kita hidup di kegelapan, ya itu sebenarnya kita nggak bersekutu sama Tuhan. Atau sebaliknya, kalau kita sudah bersekutu sama Tuhan, seharusnya tidak ada lagi kegelapan. Yang mau saya highlight di sini adalah terang dan gelap. Tuhan ketikaan sedikit zamannya Albert Einstein. Dia bilang, Tuhan itu tidak ada yang nyiptain, jadi Tuhan itu nggak ada. Terus akhirnya ada satu muridnya berdiri, dia bilang, tidak semua hal yang tidak diciptakan itu tidak ada. Tidak diciptakan itu tidak ada. Karena Albert Einstein bilang Tuhan itu nggak ada yang nyiptain, jadi Tuhan itu sebenarnya nggak ada. Gitu ya. Kok bisa kamu gitu, Albert? Muridnya bilang, gelap itu ada nggak? Albert, gelap itu diciptakan nggak? Enggak. Gelap itu ada nggak? Ada. Terus muridnya bilang, ya, gelap itu nggak diciptakan, tapi gelap itu ada. Gelap itu ada, waktu terang itu nggak ada. Waktu terang itu datang, gelap itu pergi. Jadi murid itu bilang, sesuatu yang tidak diciptakan belum tentu nggak ada. Jadi itu untuk lawan. Tapi saya mau membawa teman-teman untuk pemahaman antara gelap dan terang di sini. Tuhan adalah terang, sehingga waktu Tuhan ada, itu nggak ada kegelapan. Paham sampai sini? Waktu terang ini ada, sehingga di sini nggak ada kegelapan. Ketika Tuhan berdiri, karena Tuhan adalah terang, ketika Tuhan kira-kira ya, kalau Tuhan ada sekarang duduk di sampingnya Sandi, kira-kira kita akan terang nggak? Bisa mati. Kita coba ke Keluaran 13. Keluaran 13. Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Ini satu hal yang keren teman-teman. Waktu saya baca hal ini,
keren banget. Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Nah, satu boleh baca. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Jadi ada apa yang menemani bangsa Israel? Tiang awan. Tiang awan dan tiang api. Di dalam tradisi Yahudi, bahwa tiang api dan tiang awan itu adalah manifestasi kehadiran ilahi. Jadi the pillar of apa namanya, cloud sama pillar of fire itu tuh adalah manifestasi atau tanda kehadiran Tuhan, dan itu adalah Tuhan sendiri. Kita akan lebih fokus ke tiang api. Jadi Tuhan bersama mereka di dalam bentuk api. Kita pergi ke Ulangan 1 ayat 33. Ulangan 1 ayat 33. Saya nggak catat di sini, tapi sebenarnya tradisi Yahudi itu bukan cuma mengada-ngada, tapi hal itu terbukti. Jadi beberapa ayat pun kayak di Bilangan, di Ulangan tuh menyatakan bahwa kayak di Laut Teberau itu tiang awannya Tuhan itu dari depan ke belakang, dia pindah ke belakang bangsa Israel, dan dari tiang awan itu pun muncul kekuasaan Tuhan, karena itu adalah simbol Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka dan mengacau balaukan tentaranya Mesir. Jadi Tuhan bersama dengan mereka, dan di Bilangan kalau nggak salah juga dari tiang awan sama tiang api itu waktu Musa ketemu sama Tuhan di Gunung Sinai itu bener-bener tiang awan sama tiang api itu yang kayak gimana ya? Kayak kalau awan sama api gitu kan, aku lihat gambarnya tuh kayak kita bisa bayangin kayak dia dari tanah gitu kecil gini, terus dia langsung membumbung tinggi gini. Jadi kayak malah kayak menara gitu. Dan itu waktu Musa ketemu sama Allah. Musa ketemu sama Allah. Dia datang daripada tiang awan sama tiang api itu. Oke, ada saya kan boleh baca. Ulangan 1 ayat 33. Yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah, dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Oke, jadi untuk apa teman-teman? Untuk memperlihatkan Jalan yang harus kita tempuh. Jadi Tuhan bersama dengan Israel dalam bentuk tiang api ini pada waktu malam supaya mereka terus bisa berjalan, teman-teman. Kalau mereka siang, mereka bisa jalan dengan awan dan mereka nggak kepanasan. Kalau malam kita bisa bayangin kondisi gelap kayak gini, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa jalan. Tapi Tuhan kasih tiang api itu supaya mereka bisa tetap jalan. Dan dengan tiang api itu, dengan terang itu, dia memperlihatkan jalan yang harus kita tempuh. Jadi kita lihat bahwa kegelapan atau malam itu adalah situasi di mana semua orang yang nggak bisa lihat. Kalau kita keluar ke depan sana nggak ada lampu gitu ya gelap, kita nggak bisa lihat apapun. Tapi Tuhan bersama mereka dalam kegelapan sehingga mereka bisa lihat. Nah kalau Tuhan bersama dengan kita di dalam kita, terangnya itu di dalam kita bisa lihat sesuatu, kita bisa lihat jalan, kita bisa lihat apa yang harus kita tempuh. Ulangan bilang tadi, orang lain mungkin nggak lihat karena mereka nggak dalam keterangan. Mereka nggak dalam terang. Orang lain ya tetap mereka dalam kegelapan kalau malam. Kalau mereka dalam kegelapan ya mereka lihat cuma kegelapan, yang mereka lihat ya nothing gitu kan. Kalau gelap kita nggak bisa lihat apa-apa. Tapi karena kita di dalam terang itu bersama dengan kita bisa tahu jalan mana yang kita tempuh. So kalau sekarang kita nggak tahu jalan, kita nggak tahu harus bagaimana dengan kondisi kehidupan kita minta Tuhan untuk hidup bareng kita minta Tuhan untuk bersama dengan kita yang adalah terang itu, untuk kita bisa tahu kemana nih jalan yang harus kita tempuh, gimana nih kehidupanku supaya aku bisa keluar dari hal ini. Kita pergi ke Lukas 11 ayat 36.
Ngerti nggak teman-teman yang saya jelaskan? Amen. Mengerti Bu Guru. Guru sekolah minggu. Lukas 11 ayat 36. Lukas 11 ayat 36. Beginilah firman Tuhan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Oke. So, jadi ketika tubuh kita terang, maka semua bagian akan terang. Nggak ada lagi kegelapan, nggak ada bagian yang gelap. Nggak bisa kalau kita ngomong, saya hidup dalam terang ini, tapi mulut kita masih dalam kegelapan. Contohnya nih, kalau dalam pikiran saya bilang, oh saya ini, saya rajin baca firman Tuhan, saya hidup dalam terang, Tuhan ada dalam hidup saya, di pikiran saya, dan dalam hati saya. Tapi nanti ketika saya ngobrol sama Mas Giri, saya ngomongin orang lain dengan mulut saya. Wah, berarti itu dengan mulut saya dalam kegelapan. Dan saya bilang saya dalam terang. Nggak bisa, karena firman Tuhan sendiri bilang kalau kita dalam terang, nggak ada bagian yang gelap. Jadi semuanya terang. Teman-teman bisa kasih contoh yang lain nggak? Apa kira-kira kayak kalau kaki kita benar atau tangan kita yang dalam Jempol gelap. komen-komen. Jempol komen-komen. Nah, ya. Kalau mulut kita bilang tentang firman Tuhan, terus firman Tuhan terus dibicarain, ngobrol, ketemu sama teman, firman Tuhan, kesaksian. Tapi di luar sendiri mungkin kita lihat sesuatu dengan mata kita. Gak bisa kita bilang kita dalam terang, karena firman Tuhan bilang kalau kita dalam terang, ya kita sepenuhnya terang. Semua bagian tubuh kita terang. Gak ada yang tangan terang, tangan kita terang nih, terus kaki kita gelap, nggak apa-apa lah, sedikit yang gelap. Mungkin mata kita sedikit atau telinga kita sedikit nih yang gelap, sedikit aja bagian tubuhku yang gelap, nggak bisa. Nah, Tuhan bilang sepenuhnya, seluruhnya terang. Amin. Jadi kalau terang ya terang semua. Jadi aku langsung image-nya adalah mbak-mbak yang putih tok sebelah sini. Wow, putih banget. Glowing. Cabi-cabian. Ininya, wow. Blasteran. Cewek blasteran. Dan tapi secara spirit gitu, secara rohani kita bicara tentang kita taruh beberapa hal yang terlihat orang lain itu diterang. Kita perlihatkan itu kayak terang. Tapi sebenarnya ada bagian-bagian dari hidup kita yang kita masih ada dalam kegelapan. Nah, kita katakan bahwa kalau tubuh kita dalam terang, itu tidak ada bagian yang dalam kegelapan. Itu harusnya seperti itu. Itu udah konsepnya kayak gitu. Nah, bahkan tadi di 1 Yohanes 1 ayat 5 katakan kalau dalam dia tidak ada kegelapan sama sekali. Nah, ini bayangkan hal yang luar biasa teman-teman. Tadi beberapa katakan dari Keluaran 13 dikatakan Tuhan bersama dengan mereka dalam bentuk awan dan api. Jadi Tuhan itu adalah api itu sendiri. Saya bawa teman-teman ke Wahyu. Wahyu 21 ayat 23. Wah, Kita buka dari awal, tengah, akhir. Ya. Wahyu 21 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Mau dapat katakan amin? Amin. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Saking dahsyatnya Tuhan kita yang adalah terang tadi, matahari pun nggak perlu lagi. Nggak perlu ada matahari lagi. Bayangkan kekuatan, kedahsyatan terang Tuhan. Umat Israel tuh banyak loh. Banyak banget. Bukan aku pernah bercanda itu. Kalau misalnya umat Israel jalan di jalan Kaliurang ini ya, kayaknya Musa sama yang paling ujung udah sampai Merapi. Gitu. Yang paling ujung belakang masih di Keraton kayaknya. Saking panjang karena banyak bener gitu. Dan begitu dahsyatnya kehadiran Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka dalam bentuk api. Begitu dahsyatnya kehadiran mereka sampai terang terjadi dan mereka tahu jalan yang mana yang ditempuh.
Masih ingat nggak ya, saya bicara tentang gimana hikmat dan wahyu ini terjadi. Gimana kita bisa melihat sesuatu dengan gamblang, telanjang. Gimana kita bisa melihat sesuatu dengan sepenuhnya, dengan benar. Hikmat dan wahyu itu bukan sesuatu yang magic. Dan begitu kamu doa langsung, wow, aku bisa lihat semuanya telanjang. Oh enggak, itu enggak, beda cerita itu. Ya. Tidak seperti itu. Tapi konsep bagaimana Sofia dan Apokalipsis itu bisa terjadi dalam hidup kita adalah ketika Tuhan berdiri bersama kita. Kita bisa lihat jalan itu. Tidak ada lagi sesuatu yang bisa tertutupi. Semuanya kan telanjang dan terbuka. No wisdom, no revelation. Karena bukan terang yang sesungguhnya terkadang terjadi dalam hidup kita. Dalam kehidupan kekristenan kita terkadang kita masih tidak benar-benar tinggal bareng terang itu. Dikatakan Tuhan berjalan di depan bangsa Israel dalam bentuk awan kalau siang, api kalau malam, dan bangsa Israel itu ngikutin di belakangnya. Dan bayangin kalau tiba-tiba ada satu grup yang keluar sendiri gitu, nggak ngikutin kelompoknya. Dia mengejar terang yang lain. Mungkin dia buat terang untuk dirinya sendiri pakai obor kayak pakai apa gitu. Tapi yang dia tinggalkan adalah terang yang dahsyat, bahkan sampai matahari pun tidak diperlukan kalau dia ada. Tidak ada yang bisa tertutupi kalau dia ada, kalau dia hadir. Bahayanya adalah kita tanpa sadar kita mengikuti terang yang salah. Itu nggak sejauh itu dong. Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Hati-hati dengan Mesias palsu alias terang yang palsu, teman-teman. Teman-teman, ingat tadi di Wahyu bilang siapa anak domba itu yang dimaksud di Wahyu? Siapa? Yesus Kristus. Amin. Mesias itu yang bawa terang itu. Mesias itu adalah terang itu. Maka Yesus bilang juga di Yohanes, akulah terang. Ini bahkan make sense sampai keluaran Kejadian loh. Dia sudah terang dari sononya. Bahkan sampai akhir nanti dia akan berdiri sebagai terang yang benderang. Bahkan matahari sampai kita nggak butuhkan. Dia adalah terang kekuatan itu. Tidak sekedar dia bilang aku adalah terang, dia adalah terang. Ini memang dirinya adalah terang. Katakan Musa waktu ketemu dia pun, Musa harus minum. Karena terangnya itu begitu dahsyatnya. Dan kalau bahayanya adalah teman-teman, pastikan ikut terang yang benar. Pastikan kita ikut Mesias yang benar, Kristus yang benar. Karena dikatakan di sini mereka menyesatkan dengan harapan-harapan yang palsu. Mereka ini PHP ini. Begitu kita lihat ini yang dikatakan mereka lakukan mujizat-mujizat loh. Mereka lakukan hal-hal yang ajaib, tanda-tanda yang ajaib. Tanda-tanda yang ajaib dan mujizat ini, kalau kita cuma lihat dengan mata kita manusia itu sebuah gambaran, wah, hal yang luar biasa gitu. Tuhan wah, ada. dia luar biasa dipakai Tuhan, wah, dia luar biasa punya kuasa. Banyak kegagalan kita akhirnya karena kita mengikuti terang yang salah. Ada akun Instagram gereja palsu. Ditulis gitu mas? Hah? Dibuatnya gitu. Iya, ada gereja palsu.
lucu itu. Tawa-tawa aja kalau lihat itu. Tapi nggak bayangkan kalau Mesias palsu itu muncul dalam hidup kita. Nanti saya akan bahas lebih dalam di situ. Tapi saya mau singgung sedikit di Efesus 5 ayat 6. Si Paulus katakan bahkan hal ini harus kita benar-benar hati-hati. Efesus 5 ayat 6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Paulus tahu hal-hal ini bisa terjadi. Orang-orang bisa ngejar dengan terang-terang yang palsu, yang nampaknya seperti Mesias, nampaknya seperti Kristus, nampaknya seperti harapan yang sesungguhnya. Tapi terang itu tidaklah terang yang benar seperti anak domba. Saya coba mau kasih perbedaan antara mana terang yang benar, sama hati-hati dengan terang yang palsu. Kalau enggak sesat, enggak nanti sesat. Sampai sini sudah dapat belum analoginya? Sejak semula Tuhan adalah terang. Sejak semula di mana Dia ada, terang itu ada. Kegelapan sirna. Kegelapan enggak ada. Dan hikmat serta wahyu itu cuma bisa terjadi kalau Dia ada di hidup kita. Karena begitu tiang api itu berdiri sama kita, kita tahu jalan mana yang benar. Ketika tiang api itu benar-benar ada dalam hidup kita, kita tahu pilihan mana yang harus kita ambil. Waktu tiang api itu bersama kita, kita tahu lubangnya ini sebesar apa. Kita dapat pemahaman yang sepenuhnya. Kalau orang, pernah saya cerita lain waktu itu, ada hamba Tuhan yang tanya, gimana sih bisa khotbah dengan sebegitunya? Saya coba bilang, hikmat wahyu itu yang hanya dari Tuhan. Sederhananya, if you stand with God, everything will be naked. Semuanya akan telanjang. Karena terangnya. Amen. Lo bisa lihat semuanya. Bahkan sesuatu yang orang nggak lihat. Jadi Vera jelaskan, waktu bangsa Israel ada di dekat terang itu, di tempat lain itu gelap. Kita akan lihat sesuatu yang orang lain nggak bisa lihat. Kita buka Ibrani 10. 10 ayat 32. Berapa Kak? Ayat 32 Ibrani 10 ayat 3. sampai 33. Yang udah datang langsung baca. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Jadi sesudah kita menerima terang, kita akan malah lebih menderita karena kita bertahan dalam perjuangan yang berat. Kita akan melihat sesuatu yang orang lain nggak lihat, kita akan menerima hikmat yang orang lain mungkin mereka nggak ngerti atau bahkan nggak lihat hal itu sebagai sesuatu yang baik, sesuatu yang benar gitu. Contohnya adalah bagi keluarga, kita menerapkan spanking ke anak-anak. Mungkin orang lain yang mereka nggak punya pewahyuan atas hal itu, spanking itu kayak dipukul gitu, kayak lu pilih gitu. Kita sekarang juga tren sama untuk spank tangannya, spank pahanya hari ini kita mulai semua. Terus orang di luar sana mungkin mereka nggak lihat hal itu sebagai sesuatu yang benar gitu, karena mereka nggak melihat dalam terang, mereka nggak bisa melihat dalam hikmat dan pewahyuan Tuhan. Jadi itu contoh untuk keluarga, untuk anak muda, untuk anak-anak yang belum menikah, remaja-remaja atau pemuda yang belum menikah, adalah salah satunya adalah gimana kita berkorban untuk mungkin ada beberapa teman-teman yang di sini bilang, oh
aku mau stay di Jogja untuk kerja di Jogja, nggak mau balik lagi ke tempatku asal karena aku pengen disciple di sini, jadi disciple di sini, aku mau tetap dimuridkan di sini. Orang lain mungkin akan memandang apa sih gitu kan, apa pentingnya sih itu untuk kehidupan kamu bisa lebih banyak dapat gaji di tempatmu yang asal, kamu bisa lebih kaya di sana, orang lain lihat hal itu sebagai sesuatu yang lebih berharga daripada apa yang kita lihat gitu. Tapi karena kita punya hikmat, karena terang itu bersama dengan kita punya hikmat kewahyuan Tuhan, jadi kita nggak melihat dengan apa yang Tuhan lihat gitu, dengan kacamata Tuhan, bukan dengan orang dunia lihat. Teman-teman nggak usah ke sana. Jadi Lukas 11 ayat 35 dibilang kalau perhatikan supaya terang yang ada padamu tidak menjadi kegelapan. Jadi kalau kita sudah hidup dalam terang atau terang itu sudah bersama-sama dengan kita harus berhati-hati, kita benar-benar harus memperhatikan supaya jangan sampai nanti kegelapan atau terang yang ada di dalam kehidupan kita itu menjadi kegelapan. Ya, jadi kalau di Ibrani 10 tadi ayat 32 ayat 33-nya lebih menarik. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, walaupun waktu kamu mengambil bagian dari penderitaan mereka memperlakukan demikian, akan banyak cercaan mungkin, akan banyak hinaan mungkin ketika kamu lihat jalan yang benar. Ketika kamu lihat jalan yang benar dan kamu lakukan, kamu mau kemana? Kamu ngapain? Ya, kok anak disepeng-sepeng? Sepeng. Iya, tadi pagi juga kayak Tuhan juga ingatkan hal itu, malah aku lupa gitu. Tuhan ingatkan lagi kalau kita yang udah ada dalam terang itu bertahannya dalam apa? Kayak dalam menjaga kekudusan kita, dalam menjaga supaya kehidupan kita tetap benar. Kayak kalau keluarga mungkin udah nggak bermasalah ya tentang hal-hal kekudusan gitu, tapi kayak emosi kita, amarah kita, mungkin kedisiplinan kita sebagai orang tua, sebagai suami istri, kesetiaan atau kesabaran kita, itu yang kita harus bertahan supaya kita tetap ada di dalam terang itu gitu. Karena semakin kita ada dalam terang itu semakin berat perjuangan kita. Kayak Ibrani bilang tadi, kita menderita banyak karena bertahan dalam perjuangan yang berat karena kita dalam terang itu. Kalau kita hidup gelap mah enak-enak aja, ngapain, mau marah-marah kek, mau dosa kek, nggak bermasalah gitu ya. Paling kalau mengganggu orang lain dosanya itu. Tapi kalau kita benar-benar ada dalam terang itu, benar-benar kita akan suffer, kita benar-benar akan berjuang setengah mati untuk kita tetap ada dalam terang itu. Amin. Jadi seberapa banyak yang rindu memiliki hikmat dan wahyu. Amin. Melihat sesuatu dengan benar, untuk benar-benar lihat semua terbuka. Kuncinya cuma satu, hidup di dalam terang. Hidup bareng si terang itu. Siapa terang itu? Yesus Tuhan Kristus. Yesus Kristus itu sendiri. Jadi hikmat dan wahyu itu bukan goalnya untuk kita kejar. Tapi yang kita kejar adalah sederhana. Hidup bareng pilar of fire itu. Harus stay ngikuti pilar of fire, harus ngikutin terus tiang api itu. Supaya kita tahu jalan yang benar. Kalau mau dibalik, selama engkau bersama terang itu, kau pasti berhikmat. Selama engkau bersama terang itu, kau pasti bisa memiliki pewahyuan. Jadi pewahyuan itu nggak bisa diajarin. Tapi ikut Yesusnya bisa. Nah, kalau orang datang katanya, ajarin dong gimana dapat pewahyuan sebegitu hebatnya. Ikut Yesus. Satu SKS mahal. Ceburkan hidupmu semuanya ikut terang. Puasa sebulan. Perpuluhannya berapa deh? Perpuluhannya harus Perpuluhannya harus setia, harus lebih banyak. harus 100%, nggak perpuluhan gitu. Jadi goalnya adalah harus hidup bersama terang. Amin. Untuk kita bisa dapat hikmat. Sebelumnya aku sempat berpikir bahwa hikmat dan terang itu sesuatu yang magical. Dan waktu kami dapatkan ini, sebenarnya yang pertama dapatkan Vera, dan kami pelajari berdua beberapa hari ini. Dan ternyata bukan, wow gitu. Hikmat itu datang bersama Kristus. Waktu Kristus ada di dalam hidup kita, hikmat itu juga ada. Karena Sofia, itulah hikmatnya dia. 1 Korintus
1, di perikop yang kedua itu bicara tentang hikmat dari surga semuanya, blang 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 blang. Dan hikmat itu, dan dia dikatakan Kristus adalah hikmat bagi kita semua. Ya, yang terakhir. Dan Kristus itu adalah hikmat itu sendiri. So if you look for something, answering your question, atau menjawab semua pertanyaanmu, atau sebuah masalahmu, it's easy. Hiduplah sama Kristus. Selama kau bisa dekat sama dia. Puasa bukan hal yang akan seperti jimat untuk kita dapat kekuatan yang besar, hikmat yang besar. Tapi puasa adalah waktu di mana kita lebih dekat sama Tuhan. Hikmat dan wahyu itu kayak dampaknya dari dekat sama Tuhan. Amin. Amen. Amin. Jadi itu yang harus dimengerti. Kalau masih ingat tadi ayat Efesus 1 ayat 19 katakan ayat 15 sampai 19 tadi, ayat 16 Ayat 17 17. sorry. 17 sampai 19 tadi katakan ada 3 hal yang kita bisa lihat ketika kita memiliki wahyu dan Hikmat. hikmat. Yang pertama adalah mengerti pengharapan dalam panggilan kita. Minggu lalu, ingat saya bicara tentang ini. Bicara tentang harapan yang Tuhan berikan, tentang kekekalan. Gimana kita fokusnya terhadap kekekalannya. Itu adalah harapan yang Tuhan berikan. Dan itu cuma bisa dilihat kalau kita hidup bareng terang itu, teman-teman. Makanya banyak yang nggak paham tentang kekekalan. Nggak nyampe mikirnya. Nggak nyampainya tuh cuma ke mujizat aja. Nyampainya tuh cuma ke berkat-berkat aja. Padahal di balik dari mujizat itu adalah kekekalan. Di balik dari berkat itu adalah kekekalan. Banyak yang nggak nyampe sampai situ karena mereka nggak pada terang yang benar. Roma 8 ayat 28. Hari ini baca banyak ayat. Ya. Karena kan biasa 1 orang 10. Nah ini 2 orang. Berarti 20 ayat. Asia. Roma 8. Roma 8 ayat 28. Beginilah firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tapi ayat terakhir jangan lupa ya. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Banyak orang berhenti sampai di koma yang tadi. Jadi Tuhan bisa datangkan kebaikan untuk kita semua yang mengasihi Dia. Amin. Amin. Tapi cara kita menunjukkan kasih kita terhadap Dia adalah harus ikut mau Dia. Enggak bisa kita cuma hidup semaunya kita, terus kita melakukan kesalahan, Tuhan datangkan kebaikan dari kesalahan yang kita lakukan. Itu bukan harapan yang benar. Banyak orang salah lihat karena terangnya salah. Mereka hidup bareng terang yang salah. Kasih harapan yang salah terang itu. Akhirnya harapannya cuma mentok di bless. Berkat, mentok di situ. Mereka nggak bisa lihat pengharapan di balik dari itu. Menurut banyak, ada kapan hari aku langsung ketawa kakak lihat ada story salah satu orang. Aku nggak sebut namanya, nanti nggak bahaya. Tapi dia bilang, Tuhan tidak menjawab doamu saat ini. Karena Tuhan sedang menyediakan yang terbaik untuk memenuhi keinginanmu. Yes. According to my will. Balik lagi. Ini piye tuh dia? Ini terang yang mana yang dia ikutin? Ini obor apa sender? Pikirmu Tuhan babumu. Ujung-ujungnya tetap keinginannya gitu. Ujung-ujungnya keinginan kita. Ujung-ujungnya kehendak kita. Tuhan, aku minta Vivo. Ya nak, aku mau siapin kamu iPhone. Oh, jujur ayat ini banyak loh yang pakai. Dia dapat mendatangkan sesuatu yang kebaikan bagi kita semua. Amin. Tapi bagian terakhir lupa. Hanya untuk orang-orang yang
panggil. ngikutin sesuai kehendak Tuhan, yang jalani sesuai kehendak Tuhan. Nah, harapan-harapan yang benar kayak gini nih nggak bisa kita lihat kalau kita nggak bareng terang yang benar. Kita lihat sesuatu yang salah. Wah, ini bahaya. Gitu. Yang berikut yang kedua adalah Efesus 1 ayat 11. Kita bacain. Efesus 1 ayat 11. Efesus 1 ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi yang pertama tadi Mas Giri bilang mengerti pengharapan dalam panggilan kita, yang kedua kemuliaan yang dipersiapkan bagi orang-orang kudus. Ada di Efesus ini mengatakan bahwa ada bagian yang Tuhan sediakan menurut maksud dan tujuannya. Jadi kita butuh Dia yang adalah terang untuk mengerti kemuliaan itu. Bagian dijanjikan, bagian yang ditentukan bagi kita karena kita hidup di dalam Kristus. Jadi bagian itu yang dijanjikan bagi kita itu akan kita peroleh atau dipersiapkan bagi kita. Tapi bagaimana caranya kita tahu kemuliaan apa yang disediakan bagi Tuhan? Gimana caranya kita tahu bagian apa yang dipersiapkan bagi kita atau yang dijanjikan bagi hidup kita, yaitu adalah tetap di dalam terang itu. Kita nggak akan bisa tahu apa nih kemuliaan yang dipersiapkan Tuhan bagi orang-orang kudusnya kalau kita nggak ada di dalam terang itu. Apa nih yang disiapkan Tuhan, yang dijanjikan Tuhan atau disediakan Tuhan bagi kehidupanku nih kalau kita nggak hidup di dalam terang. Yang ketiga adalah kuasa bagi orang percaya. Kita baca di Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Yang terbanyak teman-teman yang udah dapat boleh baca. Tidakkah? Ya, silakan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, yang tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan terluna-terluna jatuh tersandung. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Yesaya ini bilang tentang kekuatan Tuhan, gimana dahsyat kekuasaan Tuhan, dan Tuhan bilang kalau Dia akan kasih kekuatan bagi orang yang lemah. Jadi kuasa bagi orang percaya itu adalah kekuatan yang Tuhan sediakan bagi kita, yang ketika Dia bilang kita akan naik sebagai Raja Wali, nggak akan lelah, nggak akan capek, tapi kita akan terus naik bersama dengan Tuhan itu dalam kuasa dan kekuatan Tuhan. Itu juga kalau kita ada di dalam terangnya. Jadi kalau kita berharap untuk Tuhan kasih kuasa nih buat kehidupanku, tapi kita masih ada di dalam kegelapan ya, nggak bisa gitu. Kalau kita mau terima kuasa, kalau kita mau terima kekuatan yang Tuhan punya itu bagi hidup kita, ya kita harus terus tinggal di dalam terang itu lagi. Itu memang semuanya itu ya harus di terangnya. Ke Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini lebih jelas kalau biarlah kita kuat, biarlah kuasa itu yang menguatkan kita, biarlah kuasa itu yang membuat kita kuat, kuasanya Tuhan itu yang membuat kita kuat, kalau kita tetap tinggal di dalam terang. Ya, dari ada satu ayat yang saya kelompatan tadi ternyata soal harapan yang benar tadi. Dicatat aja sih ini. 1 Timotius 6 ayat 17. Kalau kita tidak pada terang yang benar, tidak hanya cara kita lihat pengharapan kebaikan Tuhan yang salah, tetapi juga akan ada harapan-harapan yang tidak benar juga ada dalam hidup kita. 1 Timotius 6 ayat 17 dia katakan seperti ini. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati.
Jadi, kalau kita salah ikut terang, yang ada adalah hanya kekayaan, harapan kekayaan. Seberapa banyak yang pernah dengar bahwa engkau harus rajin berdoa supaya Tuhan membawa engkau kepada kesuksesan. Oh, sering. Gitu ya. Harapan kesuksesan itu seberapa banyak sih sekarang Injil kesuksesan itu muncul gitu. Tuhan dipakai untuk kamu harus rajin supaya Tuhan akan membawa engkau kepada kesuksesan. Kuliah. Saya sih belum pernah ketemu orang yang fight sama Tuhan luar biasa, Tuhan izinkan nilainya jelek. Tapi saya rasa Tuhan bisa. Artinya ada situasi yang membuat orang itu benar-benar down banget. Gitu. Kayak Yusuf. Jadi budak. Penjara. Itu nggak kelihatan kayak itu kerja Tuhan. Ya. Ya kan? Tapi bisa gitu. Tidak semua hal yang indah yang dunia ini punya, Tuhan akan berikan ke kita. Catat itu baik-baik. Karena yang Tuhan fokus adalah keindahan kekekalan, bukan keindahan dunia ini. Banyak pengharapan yang salah adalah ketika orang yang berpikir soal hidup kekristenan, nggak ada kecewa. Saya bilang siap kecewa. Kalau kita ada di keluarga ini dan berpikir, wah ini tempat lebih baik supaya banyak orang di luar sana mau membuat aku kecewa dan ini keluarga yang luar biasa yang nggak akan pernah mau kecewa. Habis itu paling besoknya saya mengecewakan teman-teman. Ya. Setiap orang pasti akan mengecewakan kita, teman-teman. Setiap pribadi pasti mengecewakan kita. Karena kecewa itu bukan orang lain. Kecewa itu kita. Kecewa. Kita yang kecewa. Kita yang memilih untuk kecewa. Bahkan kita bisa nggak kecewa sama Tuhan? Bisa. Ayub kecewa sama Tuhan. Banyak kok kalau saya pernah kecewa sama Tuhan. Bukan Tuhan yang memutuskan buat saya kecewa, tapi saya memutuskan saya kecewa. Kecewa bukan keadaan, tapi respon hati. Amin. Dan sekarang banyak pengharapan palsu yang membuat seakan-akan kekristenan itu selalu indah, tidak ada kekecewaan. Padahal Paulus selalu bilang siap menderita, siap dianiaya, siap drop down, siap down level, siap itu. Kalau saya lihat sebenarnya kehidupan Paulus nggak ada nama indah-indahnya. Dari kata-kata manusia, dia punya kedudukan yang luar biasa. Dia cuma bilang bunuh dia. Stefanus tahu. Dia lihat Stefanus di rajam batu. Dia punya Tanda tangan surat semua. kematian. Pengharapan yang tidak benar. Tapi pengharapan yang benar cuma kita bisa lihat ketika terang itu benar. Hikmat dan wahyu itu ada ketika kita hidup bareng terang yang benar. Katakan amin. Dan terang yang benar itu yang membawa kita untuk melihat kemuliaan yang benar yang Tuhan sediakan bagi kita. Harapan yang benar yang Dia janjikan bagi kita. Harapan, kuasa, kekuatannya yang benar itu yang Dia sediakan. Salah satu yang saya pertanyakan ketika saya pelajari tentang Efesus 1 ini adalah kenapa Paulus berdoa kepada Tuhan untuk umat Efesus itu punya hikmat dan wahyu dari Tuhan. Dan ternyata jemaat Efesus adalah salah satu jemaat yang Paulus nggak tinggal lama sama mereka. Kurang lebih 2 tahunan. Dan surat ini ditulis setelah bertahun-tahun setelah dia pergi. Jadi udah lama pergi, Paulus baru nulis surat ini gitu. Jadi ini sudah agak lama dari Paulus. Dan Paulus pergi agak nggak bisa lama bertahan karena ada sedikit kericuan. Ini sedikit pengetahuan. Karena di Efesus tuh banyak kuil-kuil dewa-dewa. Pemujaan banyak.
salah satu dewi yang paling dipuja di sana adalah Dewi Artemis. Siapa kenal Dewi Artemis? Belum ya? Belum kenal. IG-nya namanya apa? Artemis. Artemis si anak Zeus. Artemis itu anaknya Zeus. Ya, anak ceweknya Zeus. Dari cerita. Tadi, aku sih belum kenal ya. Gitu. Karena dia dia dewi, wah, dia staturnya tinggi gitu. Nggak gaul sama kita ya. Orang biasa kita. Nah, jadi banyak kuil-kuil sehingga bayangkan gini. Aku langsung kebayang ketika bayang kuil itu langsung kebayang umat Hindu India. Ketika kami mengunjungi salah satu rekan teman kita yang di Malaysia yang orang India tapi belum jadi masuk. Tapi dari luarnya aja banyak sekali dewa. Dan ketika kita kenalkan Yesus ke orang seperti ini, bagi mereka foto Yesus atau salib akan ditaruh bareng dewa-dewa mereka yang lain. Karena bagi mereka ini hanya dewa yang lain. Dan mereka sembah ke semua aja deh. Mereka nggak masalah. Yang mana yang jawab? Dan aku langsung bisa bayangkan paradigma orang Efesus ini juga hal yang sama. Dan tanpa adanya Tuhan sendiri yang mereka hidupi, nggak akan ada yang pernah bertahan untuk benar-benar mengalami Yesus. Itulah kenapa Paulus berdoa, biar Tuhan melimpahkan kamu hikmat dan wahyu, supaya mereka bisa mengalami Injil. Supaya Injil itu nggak cuma jadi filsafat yang lain yang mereka pelajari sebagai umat Yunani, orang Yunani. Mereka sangat senang belajar. Mereka sangat senang pengetahuan dan ajaran baru. Aku lupa di Efesus ini atau di mana yang Galatia yang Paulus sewa gedung itu. Terus dia ngajar di sekolah. Galatia. Yang dia sewa gedung. Jadi itu memang budaya Yunani, teman-teman. Itu orang Yunani itu kalau mau belajar, dia datang ke satu area di mana banyak orang ngajar. Terus nanti di depannya itu ada tulisan dia ngajar apa dan siapa. Kalau misalnya Bam datang, wah dia ngajar tentang alam semesta, wah ini pembicaraan bagus nih, aku tak masuk di sini. Nah, Paulus menyebarkan Injil pakai cara kayak gitu di kota ini. Karena orang di sana suka banget. Nah begitu ada 1-2 hal, ini pengajar baru nih, 1-2 orang masuk itu dan wah, dia akan kasih tahu orang lain, besoknya akan banyak orang lagi datang. Dan akhirnya dia akan jadi guru yang terkenal. Itu cara memang analogi pengajaran umat Yunani. Dan goal Paulus adalah kenapa Paulus mau berdoa untuk jemaat Efesus untuk hal ini. Karena Paulus mau mereka mandiri dalam pengalamannya bersama Injil. Karena Paulus nggak bisa sama mereka terus. Tanpa ada pengalaman mereka sendiri sama Tuhan, nggak bisa. Karena hanya dengan terang, yaitu Yesus Kristus sendiri, mereka dapat benar-benar mengalami Injil itu. Bayangkan kehidupan kita saat ini, kekristenan kita saat ini. Tanpa ada Yesus benar-benar, teman-teman. Kita baca ayat firman Tuhan ini. Cuma baca. Kita nggak akan pernah mengalami Injil sesungguhnya. Pernah nggak bertanya-tanya, kenapa aku susah banget untuk bangun? Selalu jatuh terus. Karena kita perlu mengalami kabar baik itu. Kita perlu mengalami Kristus itu. Dan the way kita mengalami Kristus sederhana. Jalan terus bareng terang. Kalau sudah jalan sama Yesus, nggak akan bisa diombang-ambing. Dapat memahami dengan pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam hidup kita. Saya senang banget lihat Pak Gary dan Celina berpuasa untuk mengalaminya. Itu kan mengalaminya lahir dan batin. Ya. Batin bener-bener ya, fisik itu dialami bener-bener. Puasa itu kan salah satu dampak yang paling akan terjadi adalah kita selalu berpikir soal Tuhan selama kita berpuasa. Karena aku harus sengaja, aku harus bertahan. Itu membuat kita terus fokus sama Tuhan.
Dan itu akan membangun. Dan pengalaman itu harus digali dalam hidup kita. Tidak hanya mempelajari tentang Mesias dan penebus, tetapi kita harus hidup bareng Mesias dan si penebus itu. Itu goalnya Paulus. Karena sangat riskan. Gitu. Di Efesus ini perlu banyak perpecahan, banyak orang mulai memecah belah waktu itu. Kenapa Paulus kirim surat ini? Karena mereka hanya memahami, pelajari. Goal Paulus adalah mereka bisa hidup sendiri dengan hikmat dan wahyu yang lahir dari Tuhan. Yaitu adalah dengan cara hidup bareng Tuhan, yaitu yang adalah terang. Pernah dengar Yohanes 4 ayat 42 ketika perempuan Samaria ngobrol sama Yesus, terus dia amazed, luar biasa, dibukakan, terus dia pulang ke desanya, dia bilang, kayaknya aku ketemu Mesias nih bro. Terus orang berduyun-duyun ketemu Yesus, terus orang yang berduyun-duyun itu di ayat 42 dia bilang, sekarang kami percaya, bukan karena apa yang kamu katakan, karena apa yang kami lihat. Awal kita boleh hidup percaya karena seseorang katakan. Tapi kita harus ada transisi di mana kita ketemu terang itu sendiri. Dulu aku percaya Kristus karena Pak Brand khotbah. Terus sekarang karena aku ketemu Yesus sendiri. Karena aku hidup sama terang itu sendiri. Nah, goal itu yang dikatakan. Kita coba ke Yohanes 5. Beberapa ayat terakhir, teman-teman. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Yang udah langsung baca. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Ini salah satu ayat yang ayat 39 sampai 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi kitab suci itu tidak membawa hidup, teman-teman. Tapi kitab suci bersaksi tentang aku, Yesus bilang, tentang Kristus, tentang terang itu. Jadi kalau kita berharap kalau kita baca firman Tuhan, kita akan ada di dalam terang itu, akan hidup bareng Tuhan terus, ya Tuhan bilang enggak, akan punya hidup kekal, ya Tuhan bilang enggak, firman Tuhan bilang enggak, karena kitab suci itu enggak membawa kehidupan. Jadi jangan berbangga kalau, oh aku tahu semua isi Alkitab, aku mau tentang apa? Aku cari ini, di perjanjian lama, semua ada. Jadi nggak usah berbangga kalau kita tahu semua isi Alkitab, tapi kita nggak hidup di dalam terang. Karena yang lebih penting adalah hidup dalam terang. Tapi penting nggak baca Alkitab, penting nggak baca firman Tuhan, sangat penting. Karena orang yang sudah hidup di dalam terang, mereka bukan hanya menjadi kayak baca Alkitab supaya, baca Alkitab supaya aku tahu nih dari yang lain, atau baca Alkitab supaya aku memenuhi jadwalku atau schedule-ku. Tapi itu sebagai delay, karena kita pernah belajar tentang delay. Itu adalah suatu kesenangan untuk kita ketika kita baca firman Tuhan, karena terang itu udah ada di dalam kehidupan kita. Ya, ini luar biasa banget karena teman-teman bayangkan banyak sekarang lagi rame nih, banyak karena setelah ada masa di mana kekristenan kita sebut kemakmuran itu. Injil kemakmuran. Gereja-gereja yang kita sebutnya mega church, yang motivasinya megah-megahan itu. Terus mulai muncul pergerakan-pergerakan kecil yang mulai basic ke Alkitab. Itu baik, sangat luar biasa baik. Tetapi jangan pernah lupa, kitab ini tidak membawa hidup. Tetapi kitab ini bersaksi tentang hidup itu. Yang perlu tetap kita hidupnya. Kitab ini bersaksi tentang terang itu. Yang kita perlu ikuti kayak bangsa Israel ngikutin terang. Paham? Makanya ini katakan kalau di 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 3, ini catat aja. Biar tak bacakan. 1 Petrus
2 ayat 2 sampai 3. Dikatakan ini, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh selamat. Jika kamu benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Kalau ini sebenarnya enaknya dibalik untuk memahami. Jika kamu benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, kamu akan seperti bayi yang selalu inginkan air susu murni. Susu rohani, sesuatu yang benar-benar membuat kamu bertumbuh. Kata mengecap ini dalam terjemahan lain sebenarnya artinya adalah mengalami atau menghidupi. Kalau kita benar-benar mengalami Yesus, itu mempunyai pengalaman bersama Yesus, itu akan membawa kita akan selalu haus terhadap susu yang murni yang membawa kita ke pertumbuhan. Itulah kenapa Paulus concern di hal ini. Karena tanpa adanya pengalaman pribadi sama mereka, mereka bahaya. Udah di lingkungannya banyak kuil-kuil gitu. Udah banyak pengajaran yang lain. Gitu. Sekarang seberapa banyak hal itu juga terjadi dalam hidup kita, teman-teman. Mungkin kuil-kuil udah nggak banyak, tapi bentuk yang sama. Banyak sekali. Hikmat-hikmat yang lain banyak. Terang-terang yang lain banyak. Ya. Pewahyuan-pewahyuan yang muncul yang lain banyak. Kadang ada yang tanya, terakhir yang tanya, Mas Giri itu kalau dengerin khotbahnya siapa? Susah aku nanyanya. Karena susah aku jawabnya aku nanyanya. Dia yang nanya sih, bukan aku yang nanya. Susah aku jawabnya karena benar-benar saya sudah tidak lagi, bukan tidak mempercayai apa yang dikatakan teman-teman yang lain, cuma sekarang saya lebih suka untuk dekat sama terang itu dan terangnya yang itu lebih, aku mau mengalami Yesus. Saya masih tetap dengar tadi menyebut Todd White, tadi siang aku sempat masih dengar. Kemarinnya juga. Ada beberapa lifestyle yang aku mau adopsi yang baik dari dia. Cuma ini bicara tentang ayo kita harus jalan bareng pilar api itu. Masih ingat pengajaran tentang menorah? Masih ingat teman-teman? Atau kaki Dian. Ada berapa kaki? Ada berapa sumbu teman-teman? 7. Ada 7. Kita buka di Yesaya 11 ayat 2. Kita baca bareng-bareng, sama harus bersama. Yesaya 11 ayat 2. Jadi ada 7 sesuatu di sini. 7 sesuatu. Sudah dapat teman-teman? Yesaya 11 ayat 2. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Roh Tuhan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi ada berapa roh teman-teman? 7. Ada 7 roh. Oke. Jadi waktu tadi pagi ya kita sharing sedikit sama Miss Teresa. Sebenarnya dari kemarin aku juga mikirin menorah-menorah gitu. Karena terus Teresa bilang, oh menorah itu. Terus oh iya juga ya. Terus kami baca lagi, terus saya baca lagi. Bahwa menorah atau kaki Dian itu di dalam tabernakel itu. Kemah suci itu. Dia ada 3. Masih ingat? Ada kaki Dian, ada meja roti, ada Meja ukupan. Bisa nggak kita baca, kita makan roti tanpa ada kaki Dian yang menyala itu? Bisa nggak kita membakar dupa itu tanpa ada kayak kaki Diannya? Karena itu kan Nggak sumber bisa, penerangan. ya? Jadi menorah adalah simbol juga dari terang itu sendiri. Kalau Yesaya bilang di pasal 11 ayat semuanya itu di perikopnya pun bilang Raja Damai yang akan datang, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jadi Yesus yang dinubuatkan oleh Yesaya yang dia punya 7
roh itu yang menjadi terang, yang kita bahas dari tadi bahwa Yesus adalah terang, terang itu adalah Yesus, Kristus adalah terang, terang itu adalah Kristus. Yang dia punya 7 roh itu, dia adalah terang itu. Jadi, wah, cukup benar juga ya, kalau dari dari tiang api, dari menorah pun benar-benar kayak Tuhan tuh menyimbolkan menyimbolkan kehadiran Tuhan itu lewat terang, itu lewat sesuatu yang menerangi. Jadi wah, keren juga. Menorah itu ya simbol dari 7 roh itu. Dan salah satu rohnya adalah roh hikmat yang kita juga pelajari, dan roh pengertian atau bukan, roh pengetahuan. Jadi ada roh hikmat, roh pengetahuan, roh nasihat, kudus, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan roh takut akan Tuhan. Dan hikmat dan wahyu adalah bagian dari roh itu. Jadi wah, keren, complicated untuk dipikirkan, tapi itu hal yang keren gitu. Apa yang kita pelajarin ini adalah roh hikmat dan wahyu yang mau kita punya, yang membawa terang itu ke dalam kehidupan kita itu ya adalah Yesus itu. Jadi, bayangkan nanti ini agak sebuah pemahaman yang panjang, renungkan teman-teman. Dan saya bisa menyimpulkan dari apa yang ada pada malam hari ini adalah satu-satunya cara untuk melihat yang tidak terlihat adalah dengan terang. Amin. Amin. Ya kan? Kalau nggak kelihatan bawa Lampu sesuatu yang terang. center. Kehidupan ini terlalu banyak misteri. Amin. Ya kan? Ada si gurunya Kung Fu Panda tuh, Master Shifu. yang tua, Gue. yang gue, gue itu Gue. yang pura-pura Pura-pura. ya, yang pura-pura sebelum dia mati dia bilang, Cepet banget ya kali ini. dia bilang, yesterday Mystery, is is a mystery. history. Tomorrow Is a is mystery. mystery. Wah, itu ingat banget kata-kata itu. Gitu. Ya sebelum dia mati. Dia bilang gitu. Jadi bahaya banget misteri untuk kita besok yang kemarin jadi sejarah buat kita. Besok itu sesuatu yang kita sama sekali nggak ngerti, misteri. Sesuatu yang banyak sekali dalam hidup kita. Bahkan banyak sekali harapan yang Tuhan berikan. Banyak sekali bagian-bagian bagi kita orang-orang yang dipanggil dari apa yang Tuhan berikan. Tanpa terang itu nggak bisa melihat hal ini, teman-teman. Dan berjalanlah di dalam terang sama dengan mengalami Dia. Goal kami cuma satu, adalah teman-teman bisa berjalan bersama Kristus. Amin. Pertama kami kenalkan ini loh terangnya. Terus habis itu mau jalan-jalan. Kayak pertama dulu saya belum kenal Pak Gerwin sama Cik Lina. Pak Alam kenalin, oh ini loh Pak Gerwin. Sekarang saya jalan sama dia kemarin renang. Kan dimulai dari pengenalan ini. Makanya kitab suci ini memperkenalkan kita terhadap terang itu, dan sekarang udah jalan ya. Kita di sini bukan untuk belajar agama. Amin. Ada di dalam pengajaran dan ajaran tentang Alkitab dengan goal untuk berjalan dengan terang itu, bukan untuk hanya jadi orang pintar tentang Alkitab, tapi pintar Alkitab harus membawa kita untuk berjalan bareng. Kita bisa ada dalam situasi-situasi yang kita untuk lakukan. Hikmat dan wahyu bukan sesuatu yang sifatnya seperti sulam. Tapi hikmat dan wahyu adalah dampak dari kita bersekutu dengan terang itu. Akan terus. Kadang dengan mudah bukan menghakimi ya, tapi kita bisa ukur bagaimana cara seseorang melihat situasi. Itu kalau hikmatnya sampai gitu, kalian wah ini Tuhan berjalan sama dia luar biasa, atau dia berjalan sama Tuhan luar biasa. Tuhan bisa kasih melihat sesuatu yang tidak asing. Itu luar biasa sekali. Dan inilah bicara tentang wahyu dan hikmat. Jadi berjalanlah bersama pilar api itu untuk dia membantu kita untuk melihat segala sesuatu yang tidak terlihat. Bisa mengerti?
Amin. Bisa. Amin. Lukas Stand. 10 ayat 24. Amin. Lukas 10 ayat 24. Ah. For I tell you that many prophets and kings wanted to see what you see but did not see it, and to hear what you hear but did not hear it. Amin. Jadi ini coba bisa dilihat kalau kita berjalan sama Tuhan. Ini nggak peduli siapapun dan gelarnya apapun. Tadi sempat diskusi tadi siang sama Vera, aku bilang ada beberapa hal yang akhirnya takat lagi. Bukan cuma untuk meringankan beban, tetapi untuk benar-benar mau jalan sama Tuhan aja. Maksudnya, ini bukan bicara tentang pekerjaan atau apa, tetapi lebih kayak motivasi pribadi, mimpi pribadi, keinginan. Itu lepaskan cuma mau enjoy seperti karena kita sedang mau menggambarkan tadi siang itu tentang bangsa Israel jalan sama pilar api itu. Pilar apinya itu di depan terus dan bangsa Israel itu di belakangnya ngikutin. Jadi tugas bangsa Israel itu cuma ngikutin terang itu, yaitu Tuhan sendiri. Dan tugas saya hanya ngikutin terang itu. Seberapa jauh dia pergi, aku ngikutin. Kalau dia jalan terus, aku berhenti, aku akhirnya terus ada di dalam kegelapan. Atau aku akhirnya malah belok ke jalan yang lain, mencari terang yang lain. Jadi kalau kita rindu untuk terus ada di dalam hikmat dan pewahyuan dari Tuhan, berjalanlah bersama Tuhan. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa pengajaran berikutnya. Mau nambah Yakobus 3 ayat 17.